Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Bayu. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4, yaitu saya, Rizky Kurniawan, dengan rekan saya itu karena Nanda, mencoba untuk menerangkan dari chapter 9, yaitu Bring It All Together. Untuk selanjutnya, materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Karina Andanda. Silakan, waktu dan tempat, silakan, Karin. Oke, makasih Kak Rizky. Untuk kelompok 4, kita di chapter 9 yaitu Bring It All Together, di mana pada chapter ini menekankan pentingnya hubungan manusia dan relevansi dalam strategi pemasaran digital, khususnya itu di media sosial. Nah, Carol sejauh ini si penulis ini pun berbagi pengalaman pribadinya juga di chapter ini, yang nanti saya akan bahas juga, di mana pengalaman pribadinya ini itu membentuk pandangannya tentang pemasaran yang menekankan interaksi menghadapi tantangan kompetisi ini sendiri pun um, apa ya, kan sekarang itu udah zamannya digital ya, pasti semakin ketat, baik dari perusahaan besar maupun individu dengan merek pribadi gitu. Nah, jadi penting bagi perusahaan juga untuk menonjolkan di tengah kebisingan digital. Nah, yang pertama itu pastinya adanya pentingnya media sosial, di mana merek itu harus memahami dan memiliki strategi yang spesifik untuk platform media sosialnya. Nah, kontennya pun harus disesuaikan dengan audiens yang menciptakan interaksi yang lebih manusiawi. Lalu dalam chapter ini juga saya simpulkan yang kedua ada pencitraan yang menarik. Jadi merek itu juga perlu menghindari jargon pemasaran dan fokus juga dalam pencitraan yang menarik untuk membangun koneksi yang lebih kuat dengan para customer atau pelanggannya gitu. Nah, di sini itu kalau kita lihat dari di sini penulisnya kan juga memberikan contoh di mana dia ada merek namanya Kaswis konsumen dan menarik perhatian gitu. Nah, Kaswis ini tuh berhasil membangun hubungan yang kuat dengan konsumen dan menarik perhatian untuk menunjukkan bahwa memahami gitu kebutuhan dan keinginan audiens ini. Nah, karena merek ini kan dapat menciptakan strategi yang efektif dan relevan juga gitu kan, dan merek pun harus memahami juga algoritma meningkatkan jangkauan organik. Nah, dalam hal ini tuh ada keterlibatan dengan pelanggan dan karyawan. Manfaatnya apa? Dengan memanfaatkan pelanggan dan karyawan sebagai duta merek dapat juga memperluas jangkauan tanpa biaya yang besar. Nah, jadi setiap individu itu kan memiliki pengaruh dalam lingkungan sosialnya masing-masingnya, dan keterlibatan dengan si pelanggan dan karyawan sebagai duta merek juga itu kan sangat penting. Nah, dengan memanfaatkan orang-orang yang sudah antusias terhadap produk ini pun mereka itu juga harus memperluas jangkauan mereka tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Lalu juga ada strategi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing platform. Nah, dalam strategi yang sesuai ini pun contohnya kayak LinkedIn, lalu Instagram itu tuh beda-beda untuk cara memanfaatkannya. Seperti LinkedIn itu mungkin lebih cocok untuk B2B, tapi kalau misalkan Instagram itu dia lebih efektif untuk konten visual gitu. Nah, um, dengan memahami audiens pun dari platform yang berbeda juga gitu kan. Jadi merek tuh dapat memaksimalkan potensinya gitu di media sosial. Di sini kan juga dia bilang bahwa dalam melakukan pemasaran itu di era digital di saat ini pun perlu yang namanya alat bantu manajemen seperti apa, seperti Canva, Buffer, Hotsuite, yang dapat mempermudah lah. Sekarang tuh udah zamannya semua lebih permudah gitu kan di media sosial, dan memungkinkan fokus pada interaksi. Dan pertanyaan adalah yang sering diajukan oleh juga dari pemasar itu sering dibahas adalah kayak termasuk pentingnya konsistensi nama pengguna di berbagai platform. Nah, jenis konten yang harus dibagikan dan cara mendapatkan lebih banyak pengikut itu adalah kualitas dari pengikut lebih itu juga penting daripada kuantitas dan pengikut yang terlibat memberikan manfaat yang lebih besar bagi si merek itu. Oke, kalau misalkan dari saya, itu adalah kesimpulan dari chapter 9 yang saya ringkas untuk Terima kasih. Baik, makasih Karina. Saya coba untuk membahas evaluasinya, Pak Bayu. Jadi yang saya lihat di sini dari penulis Carlos Gil ini, dia lebih mementingkan antara interaksi antara eh, apa orang.
Jadi relevansinya dia lebih mengedepankan berinteraksi secara sosial media, karena menurut dia itu dengan berinteraksi langsung itu dapat merubah pandangan orang untuk cara mengkomunikasikan pemasaran. Di bagian ini kami mencoba untuk membahas dan memberikan contoh 6 perusahaan yang melakukan sistem ini, yaitu yang pertama adalah Cashwish. Cashwish ini adalah berhasil melakukan rebranding dengan menargetkan pengusaha muda. Mereka menyediakan konten yang berharga seperti kisah inspiratif dan tips bisnis yang beresonansi dengan audiens. Pendekatan ini membantu Cashwish membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Ini salah satu, Cashwish ini salah satu adalah yang menerapkan hubungan antara manusia dengan manusia. Jadi dia itu lebih mengedepankan interaksinya secara langsung. Nah, selanjutnya adalah Nike. Nike melalui kampanye Just Do It, itu Nike tidak hanya menjual produk tapi juga menyampaikan pesan yang memotivasi dan menginspirasi. Mereka menggunakan cerita yang melibatkan atletnya menciptakan koneksi emosional yang kuat dengan audiens. Jadi memang di pesan yang saya lihat beberapa iklan tentang Nike, tentang iklan itu dari olahraga apapun, olahraga sepak bola, olahraga lari, olahraga apapun yang menggunakan style olahraga itu, dia memberikan pesan bahwa hubungan personal itu lebih penting dibandingkan kita hanya berhubungan dengan yang lainnya. Oke, yang ketiga ada perusahaan Airbnb. Merek ini memanfaatkan pencitraan melalui konten yang dilakukan oleh pengguna dengan berbagi pengalaman nyata dari tamu dan tuan rumah. Airbnb membangun komunitas dan kepercayaan yang memperkuat hubungan dengan audiens. Yang selanjutnya adalah perusahaan Red Bull. Merek ini fokus pada konten ekstrim dan petualangan melalui video dan siaran langsung dari acara olahraga. Red Bull tidak hanya menjual minuman energi, tapi juga gaya hidup yang diinginkan oleh audiens mereka, menciptakan keterlibatan yang kuat. Nah, Red Bull ini adalah salah satu contoh perusahaan yang memang kuat sekali. Salah satunya itu dia mempunyai tim sepak bola di 2 negara, di 2 liga yang berbeda, yang satu liga Swiss, yang satu liga Jerman. Itu mereka hubungannya kental sekali sesama audiens, sama orang manusia. Jadi memang ini salah satu contoh Red Bull ini perusahaan yang memang komunikasi pemasarannya baik sekali. Yang kelima adalah Starbucks. Starbucks melalui program loyalitas dan interaksi di media sosial, Starbucks menjalin hubungan yang dekat dengan pelanggan. Mereka mendengarkan umpan balik dan menggunakan cerita pelanggan dengan kampanye pemasaran mereka, sehingga pelanggan merasa dihargai dan terhubung. Nah, ini adalah perusahaan Starbucks Coffee yang memang tidak pernah turun pasarnya, walaupun bermacam-macam merek kopi atau style-style kopi yang bertebaran banyak di dunia, khususnya di Indonesia juga, bahwa Starbucks tetap, karena memang Starbucks ini menggunakan hubungan relevansi tadi itu. Yang keenam adalah Zalora. Merek fashion ini aktif berinteraksi dengan pengikut di media sosial melalui konten dan yang menarik dan relevan dengan tren terkini. Mereka juga menggunakan influencer lokal untuk menjangkau audiens yang lebih luas, menciptakan buzz dan perdebatan. Nah, Zalora ini adalah salah satu memang yang menggunakan influencer. Di zaman sekarang ini, influencer sangat penting untuk mempengaruhi audiens-audiens yang lain untuk ininya ke Zalora. Oke, yang selanjutnya adalah ya masing-masing contoh ini menunjukkan bagaimana pemahaman yang mendalam tentang audiens, storytelling yang kuat, dan penggunaan platform yang tepat dapat menciptakan hubungan yang berarti dan relevan dalam pemasaran di era digital. Demikian Pak paparan dari kami tentang chapter 9 ini untuk memberikan semakin wawasan bertambah untuk komunikasi pemasaran. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf dan mohon masukannya dari Bapak untuk dilengkapi dan diberikan tambahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari rekan saya Karin untuk penutupnya.
Baik Pak, penjelasan kami tutup. Makasih Pak untuk Wabillahi eh, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sip. sore.